Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan pengibasan budaya positif di SMK Negeri Situbondo dalam rangka kegiatan pendidikan guru program angkatan 9 Kabupaten Indramayu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Situbondo, yang terhormat calon guru program angkatan 9 Bapak SI, dan yang terhormat Bapak Ibu guru SMK Negeri Situbondo. Adapun susunan kegiatan pembahasan budaya positif yang pertama pembukaan, kemudian yang terus dari kepala SMK Negeri Situbondo, yang ketiga diseminasi budaya positif oleh Bapak Siswa SPD MSI, yang keempat tanggapan, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Mari kita buka kegiatan ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum selanjutnya ada menyanyikan lagu persiapan dulu. Setelah buka, mari kita menyanyikan lagu persiapan. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan melihat anak-anak sembilan Kasiko, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta diseminasi budaya positif SMK Negeri Situbondo. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan
lagi pada pagi hari ini, alhamdulillah saya atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir sebagai peserta diseminasi budaya positif. Ini adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan dari calon guru penggerak, dan saya juga alhamdulillah bersyukur berterima kasih kepada teman-teman yang bersemangat untuk hadir ke depan Bapak dan Ibu. Pemerintah memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk menjadi guru penggerak, yang mana guru penggerak ini insya Allah ke depan akan menjadi atau akan menggantikan para kepala sekolah ataupun para pengawas. Oleh karena itu, atas nama sekolah tentu kami mendorong, kami menyupport kepada Bapak dan Ibu untuk terus bersemangat. Kesempatan masih terbuka. Oleh karena itu, pada Bapak dan Ibu, apalagi yang usia masih ada, agar betul-betul kesempatan ini diraih. Pemerintah malah menghimbau agar percepatan diantaranya untuk CGP itu dibuka secara luas kepada pelaku yang memenuhi syarat agar bisa mengikuti, sehingga target pemerintah bisa terpenuhi. Setiap bulan kepala sekolah ada saja yang pensiun. Tentu ini perlu regenerasi. Siapa lagi kalau bukan Bapak dan Ibu nanti akan menggantikan, termasuk Bapak sendiri. Kurang lebih Bapak tinggal 3 tahun lagi, siapa yang umur doakan ke depan. Tentu Bapak dan Ibu syukur kalau nanti saya SMK balongan gitu, kembali ke rumah sendiri gitu. Tetapi tidak mesti di mana aja kita tempatkan nanti. Ini regulasi dari pemerintah pusat. Jadi sekarang untuk pengadaan kepala sekolah dan pengawas itu adalah oleh pemerintah pusat, Kemendikbudristek, itu melalui calon guru penggerak. Termasuk juga untuk menjadi fasilitator CGP itu juga ada kesempatan menjadi pengajar praktik. Kita sering kedatangan tamu gitu yang kaitannya dengan guru penggerak, itu adalah pengajar praktik yang membimbing, memberikan arahan, menilai, mengevaluasi. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sudah lulus juga Pak Selamat kemarin Bapak menerima permohonan untuk daftar sebagai PP pengajar praktik. Alhamdulillah semangatnya ini butuh Pak Tasbito sekarang alhamdulillah sedang melaksanakan gitu. Yang lainnya sudah lulus, kemudian nanti kalau ada kompetensi untuk penempatan kepala sekolah atau pengawas sudah siap. Kalau di tingkat kabupaten kota itu sudah mulai penempatan dari guru penggerak itu mulai SLTA, SMK, SMA khususnya itu segera. Bapak dan Ibu, oleh karena itu sekali lagi atas nama sekolah saya ucapkan terima kasih. Kegiatan ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan materi yang akan nanti dibahaskan ini sangat penting sekali, budaya positif. Diharapkan ini bisa ditularkan walaupun Bapak dan Ibu sementara ini dulu menjadi CGP, tapi mudah-mudahan materi-materi CGP ini sudah tersampaikan sehingga Bapak dan Ibu nanti insya Allah diberikan kemudahan kelancaran. Bapak dan Ibu mau kan nanti dapat CGP?
ikutlah ya, mumpung masih muda, ikut kesempatan begitu ya. Mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu ya bisa semuanya nanti mendaftar diikuti ya, dan mudah-mudahan hari ini Pak Nasibur juga dimudahkan dengan kegiatannya. Itu saja, sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudaranya. Selanjutnya adalah presentasi budaya positif oleh calon guru angkatan 9 Kabupaten Melayu, Raya Kabupaten Resiko sebagai MC untuk waktu dan tempat di Baik Bapak Ibu, izinkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim dalam rangka saya pembebasan budaya positif calon pendidikan guru penggerak angkatan 9. Apa kabar Bapak Ibu? Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Izinkan pada kesempatan ini untuk materi pembebasan ini yang pertama adalah 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. 2. Teori motivasi, hukuman penghargaan dan institusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kemudian dasar manusia. 5. Posisi kontrol, dan 6. Segitiga institusi. Baik Bapak Ibu, mohon kesediaannya Bapak Ibu. Kebetulan ini yang bisa berpasangan, silakan Bapak Ibu berpasangan. Ya, mangga Bapak Ibu berpasangan. Berpasangan berdiri Bu. Bapak Ibu yang ya. Ayo, pasangan. Bisa berpasangan. Ya. Yang tidak berpasangan. Bapak Ibu. Ya silakan tentukan yang menganggap Bapak Ibu ya, yang megang acung tangan, yang memegang tangan dulu ganti ya. Yang pertama Bu, yang mau mengepalkan tangan, acung tangan, yang mengepalkan tangan. Ya, mengepalkan tangan, acung tangan Bu. Ya satu aja. Ya satu aja, enggak semua Bu, semua yang berpasangan tadi. Ya maksudnya yang untuk yang tangan. Nah, untuk yang Bapak Ibu mengepalkan tangan, mohon Bapak Ibu anggap Bapak Ibu memegang sebuah benda yang berharga. Ya, yang berharga. Ya. Dianggap benda yang berharga sehingga Bapak Ibu ya. Dan yang kedua, Bapak ya, teman Bapak atau Ibu ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, atau menawari uang agar mohon Bapak Ibu ya, bersedia membuka kepala tangan Bapak Ibu. Ya, mulai dari sekarang maka Bapak Ibu silakan tadi.
ternyata menurut teori kontrol ya, kita melakukan sesuatu itu karena ada alasannya, dan segala sesuatu itu ada alasannya Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Jadi segala sesuatu itu pasti ada alasannya menurut teori kontrol. Dan ini kita akan menginjak ke miskonsensi makna kontrol. Makna kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua muatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tiga, ilusi bahwa kritik dan membuat kesalahan dapat menguatkan karakter. Dan empat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun dampaknya kita guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ilusi ya kaitan dengan kontrol ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, di mana kita bisa mengontrol murid, nyatanya tidak bisa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kita ya kondisi itu adalah bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, dianggapnya nyatanya tadi tetap ada akan mencoba untuk menolak bujukan itu. Karena apa? Karena menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Sudah bosan kesannya seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka membangun diri yang negatif. Adakah sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini? Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, inilah ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nyatanya tidak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa terkadang memaksa karena merasa ingin dihargai tadi. Nyatanya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan perusahaan akan terbentuk. Malahan ya dengan memaksa kita akan terjadi permusuhan yang Bapak lakukan. Kalau dimaksa pasti iya ada sesuatu yang terjadi permusuhan atau apa ya, apalagi memaksanya dengan cara paksa gitu. Nah, kita kaitan dengan teori kontrol ini, kita harus memahami dan menyadari ya tentang apa praktek-praktek yang kita lakukan selama ini benar atau salah kaitan dengan disiplin sekolah. Dulu stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Bapak Ibu sama kebutuhannya? Ya, sekarang ya, atau dulu. Teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Nyatanya kebutuhan kita berbeda-beda. Pak Haji Ali misalkan kebutuhannya lebih cenderung ingin disayang atau diterima misalkan. Mungkin yang ada di sini akan berbeda, Bapak Ibu. Ya,
Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang diri kita. Ya, semua orang menganggap sama. Nah, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Maksa Pak Haji Ali atau Ibu Gina, saya paksa memenuhi cara pandang yang sama dengan saya. Dulu Pak, sekarang dengan teori kontrol yang kita dapat, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda dunia itu. Jangan jangan sama dengan saya. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dulu, jadi kalau saya berbuat baik atau buruk, terutama itu tidak kesalahan Bapak Ibu. Dulu ada, sekarang semua perilaku memiliki tujuan tadi. Ya, Bapak Ibu kenapa sih tidak membuka tangannya? Ada yang membuka tangannya. Mungkin yang membuka tangannya saya karena godaannya apa ya? Terlalu goda gitu. Dikasih uang jadi kasihkan. Ada yang walaupun itu barang yang berharga karena lingkungannya mempengaruhi, ada yang terpaksa buka gitu ya. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Pak Haji Ali bisa mengontrol saya dulu. Nah sekarang hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Siapa Pak? Kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa Pak. Apa kita bisa mengontrol siswa setelah bulan mengawasi di telepon? Iya, nanti akan disiap ya. Yang merasa terganggu proteksinya. Ya, oke. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tadi Bapak Ibu gagal. Aduh saya gagal dan membujuk bahagia itu bukan tangannya ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi justru dengan kolaborasi dan konsensus kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memecahkan sebuah tadi. Ya. Persoalan tadi diajak dialog ya. Dan terakhir model berpikir menang kalah Bapak Ibu. Kita kalau berpikir menang kalah ya dulu. Nah sekarang ya kita harus berpikir model berpikir menang-menang. Pak Haji menang, Pak Rizky menang. Ataupun sebaliknya. Jadi tidak ada yang salah. Kita mencari solusi. Nah Bapak Ibu, selanjutnya kita mengejar makna disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin diri yang kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekarang-sekarangnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ya, jadi ya, tujuan dari peraturan-peraturan yang kita itu adalah dalam rangka mendisiplinkan diri. Pada hakikatnya kita seyogyanya dalam mendisiplinkan diri sendiri. Kalau tidak bisa disiplin, maka ada namanya didisiplinkan oleh penguasa. Dalam ini misalkan kita guru di sekolah ya. Nah, menurut dari dosen dalam buku yang Starting School Discipline, dan menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplinan, yang artinya belajar. Jadi menurut dari dosen, disiplin di sini adalah belajar. Jadi dalam rangka belajar. Kata disiplin pula berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Dalam hal ini ya, sesuai dengan kata-katanya disiplin adalah murid atau pengikut. Jadi ketika jadi murid itu harus mengikuti seyogyanya, misalkan di pondok-pondok pesantren ya Pak ya, apa disuruh dipaksa juga mengikuti karena memang tadi kita murid yang menimbulkan disiplin disiplin intrinsik. Seorang paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bapak Ibu bisa ada yang mau menjelaskan bagaimana yang maksud motivasi intrinsik? Maka Bapak Ibu ya,
Terima kasih. Menurut yang sudah pernah saya pelajari atau saya baca bahwa yang dimaksud dengan motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri. Seperti misalkan motivasi saya ingin dihargai orang, berarti saya harus menjadi sesuatu yang perlu dicontoh. Iya, give applause Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya. Jadi disiplin apa tadi? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena teman. Dan ini yang paling merekat lama. Dan ini yang diharapkan oleh murid-murid kita untuk memiliki disiplin intrinsik, bukan eksklusif. Jadi ya, jadi kalau eksklusif berarti lawannya dari luar. Ya, misalkan untuk dapat piala, misalkan ya, dapat penghargaan, dapat pujian, nah itu berasal dari, atau karena melakukan sesuatu karena ada temannya, ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, nah di dalam nilai kebajikan, ya, kebajikan adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu. Dr. William Glasser dalam teori mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Gary Glasser juga menyatakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah ini banyak, jadi disiplin positif dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan, ya, bahwa di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan tadi, penghargaan, ancaman atau hukum. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku karya yang lebih baik. Jadi tujuannya ini Pak, agar kita murid-murid kita memiliki nilai kebajikan. Nah, 6 institusi kebajikan salah satunya adalah profil pelajar Pancasila, Igor Fabrius program sikap murid toleransi, 9 pilar karakter, petunjuk hidup dan keterampilan hidup, Development Virtues, The Virtues Project. Nah, yang dituju untuk bangsa Indonesia murid kita adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman pertama pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah yang kita tuju di dalam disiplin kita, berpihak pada murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Nah, selama ini Bapak Ibu misalkan datang ke SMK untuk mengajar, motivasinya apa Bu? Untuk datang pagi Bu, motivasinya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Teman-teman kita lebih baik yang mana? Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada yang mau untuk dapat imbalan penghargaan dari orang lain? Ada, banyak. Nah, yang diharapkan kita itu, kita sebagai guru, sebagai pendidik dan murid adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Ini yang diharapkan. Nah, selanjutnya kaitan dengan hukuman atau konsekuensi.
Bapak Ibu, coba ini termasuk hukuman atau dosa enggak? Ya. Kaitannya dengan nilai kebajikan, ketika anak tidak memenuhi kebutuhannya, maka mereka melakukan sesuatu yang melanggar disiplin positif atau peraturan sekolah. Pertanyaan kita, ya, menyamakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi berbeda ya. Konsekuensi itu lebih cenderung apa ya? Kesadaran apa yang sesuai dengan aturan yang sudah ada. Kalau hukuman biasanya sifatnya apa ya? Mendadak ya, tiba-tiba, tidak terencana ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, Pak? Hukuman. Pak Yari, hukuman atau gimana? Konsekuensi. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ya. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis sekolah. Hukuman? Kita lihat ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, good. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuen. Bagus ya, konsekuen. Bergabung di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya. Hukuman ya Pak, hukuman. Lanjut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa ini Pak? Konsekuensi. Ya itu Pak jawabannya Pak. Ya, mudah-mudahan kembali balik lagi ya Pak. Nah sekarang dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon Panis Bainwitz 1993 wawancara XCD Annual Conference Maret 1999 mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut konsep secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya Pak, jadi cara-cara ya, kok ada orang dihukum oleh penghargaan? Ya tadi Pak. Ya, tujuannya untuk mengontrol perilaku seorang, malah menghancurkan potensi ya yang dimiliki orang tersebut. Selanjutnya restitusi Bapak Ibu. Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Menurut Charles Gosset juga, restitusi adalah proses kolaboratif yang menjalankan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah kita bicara restitusi, ya restitusi ya. Jadi untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memiliki kesalahan mereka, ya bukan hanya saja minta maaf. Yang terjadi kan kita akan begitu ya. Udah nggak usah nanti kita maaf saja. Tanpa ada solusi, bahkan dianggap utang ya Pak. Karena merasa bersalah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini yang diharapkan kayak tadi dengan pendekatan restitusi, murid yang berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi
tidak dimarahi, ya, tidak dimarahi, dia terima kasih kemarin tidak hadir, misalkan kemarin kenapa tidak ikut upacara, ditinggali, tidak di difonis, tidak beli dasar malas, dasar seperti itu ya. Ya, dari dosen mengumpulkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, atau sudah memerdekakan, atau memanikan murid? Bagaimana dan apa? Ya, kita harus tadi meninjau kembali. Nah, praktek-praktek disiplin positif yang kita lakukan, apakah sudah efektif? Ya, selama ini khususnya di sekolah SMK Negeri 1 Balongan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kaitan dengan keyakinan kelas. Saya sudah membuat keyakinan kelas, kata kelas yang sudah ditandatangani Pak Bu. Nah, tadi ya langkah-langkahnya dari yang tadi itu adalah satu, menggali peraturan-peraturan yang disepakati di kelas. Biasanya kan kita kalau di SMK di bawah ada 27 peraturan kelas atau tata tertib. Kita ambil ya, kita ambil yang kita sepakati di kelas dulu, misalkan 10 atau 7. Setelah itu mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Misalkan jangan telat, ya diganti buat kalimat positif, ya datang tepat waktu. Jangan berlari dari koridor, berarti Jalan pelan. berjalan di koridor. Yang ketiga, menyadari peraturan-peraturan yang sudah dibuat dan dari nilai kebajikan. Ya, datang tepat waktu itu nilai kebajikannya masih ada, ya? Apa? Menghargai orang lain, disiplin. Yang setelah menyadari peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan. Dan 4, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang muncul di kelas. 5, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan 6, kalau sudah dibuat, ya ditinjau kembali apa keyakinan yang sudah dibuat dari yang kita lakukan kemarin misalkan ya, itu sudah sesuai kan? Nah, kaitan dengan pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak Pak, ya daripada peraturan yang merinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupaya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya pernyataan-pernyataan universal yang sesuai dengan kebajikan kita yang kita yakini. Semua suku bangsa meyakini itu karena menganggap suatu yang baik. Selanjutnya keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak Pak. Jadi kalau ketika kita membuat keyakinan kelas, maka keyakinan kelas ya tidak perlu banyak untuk mudah dipahami semua warga kelas. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu kita buat yang bisa siswa untuk dapat menerapkan di dalam kelasnya. Selanjutnya juga semua warga kelas yang itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, dan yang ketiga, yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini keyakinan kelas Pak. Ya, ketika saya memberikan keyakinan kelas bercurah pendapat dengan mereka sekitar, ini ada beberapa kelas yang saya sudah terjemahkan dari stiker dari keyakinan kelas 11 DKP 1. Tadi yang pertama tidak boleh berisik di kelas Pak. Yang kedua tidak boleh membuli, harus menghargai teman. Yang ketiga melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. 4, dilarang membuang sampah sembarangan di kelas. 5, menghargai guru saat menerangkan. 6, jangan berkata kasar. Jangan berkata kasar. Dan 7, dilarang merokok. 8, saling menghormati dan menyayangi. Ini masih ada kata-kata yang relatif ya. Nah itu ketika membuat keyakinan kelas, kita ya menghindari atau kita membuat kalimat yang positifnya. Yang ke-9, berdoa sebelum pelajaran dimulai. 10, tidak boleh makan di kelas. 11, dilarang makan saat belajar. 12, tidak boleh tidur saat guru menerangkan. 13, sopan santun dengan warga sekolah. 14, dilarang pacaran di kelas. Ini dari siswa ya, dari saya.
izin ke belakang tidak boleh lebih dari 1 orang. Nah, dari keyakinan kelas tadi ya telah menyalurkan menjadi 8. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua selalu membiasakan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. 3. Menciptakan suasana kelas yang kondusif, tadi tidak berisik, ya. Tidak sedang gurau. 4. Saling menghargai dan menghormati guru dan teman. 5. Selalu menjaga kebersihan kelas. Tadi yang sebelumnya adalah melaksanakan tiket dengan tepat waktu atau dengan jadwal. 6. Selalu mengucapkan kata-kata yang positif, tadi asal. 7. Tidak makan, minum, dan tidur di kelas. Dan 8. Selalu meminta izin apabila ada keperluan. Nah, ini keyakinan kelas di 11 DKV 1. Ya, jadi ini keyakinan kelas yang saya bentuk di kelas 11 DKV 1. Kalau saya berharap semua yang ada di SKK di Satu ini membuat keyakinan kelas dalam menciptakan budaya positif, khususnya disiplin positif di SKK di Satu Balongan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis juga bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, jadi merasa aman, ya. Sehat, jadi aman, punya rumah jadi aman, ya sudah makan juga kenyang, aman. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kita butuh kasih sayang, kita butuh ingin diterima di SKK di Satu Balongan, teman-teman kita menerima keberadaan di kita. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai, ya, pendekatannya, dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sama pendidik. Mereka juga biasanya suka bekerja dan berkelompok. Nah, ini anak kita, ya, dengan memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima yang tinggi biasanya disukai, Pak, diterima di kelompoknya. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Jadi mungkin siswa kita bekerja kita sendiri adalah
motif ingin berprestasi, ya, ingin mendapatkan pengakuan, trofi, hadiah, ya, seperti ya, itu ya. Ada siswa yang ketika diminta untuk mengikuti lomba-lomba, maka siswa yang berkebutuhan ini maka akan segera meresponnya dengan cepat. Tapi yang tidak, ya sedikit, maka tidak segera merespon. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan bebas yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi kebebasan, ini bebas ya. Ada orang siswa yang bolos mungkin ya karena ini bebas, jangan dicap. Ya kita tadi dengan restitusi kita bisa menangani itu. Yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyenangkan. Biasanya menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, misalkan anjing, lumba-lumba, atau pilates dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga tidak berbeda, bukan berarti seperti apa ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergaul, suka lucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertindak laku, mereka masih terlihat lucu. Jadi kaitan dengan ini kita juga sekali-kali melucu di depan anak Pak, ya supaya rasa kebutuhan kesenangannya terpenuhi. Baik Bapak Ibu, saya akan membagi tadi kaitan dengan kebutuhan. Ya, Bapak Ibu, ya, silakan diisi Bu. Nomor 1, 10 dijumlahkan Bu, kalau sudah diisi. Nomor 11, 20 diisi, dijumlahkan Bu. Jumlahnya berapa? Ya, 21 sampai 30 juga dijumlah. Silakan baca Bu. Ya, silakan boleh dikasih nama. Ya, Bapak. Ya, jadi rentang 1 sampai 10 dijumlahkan Pak. Misalkan nomor 1 Bapak, ya, nomor 2-nya 2 misalkan, atau 1, 3, 4 dijumlahkan Pak. 1 sampai 10 dijumlahkan, 11 sampai 20 dijumlahkan, 21 sampai 30 dijumlahkan, dan 31 sampai 40 dijumlahkan. Jumlahnya berapa? Setelah itu diurutkan Pak, kebutuhan mana yang prioritas dari kebutuhan itu. Selesai. 2 Pak.
Rentan 1 sampai 10 dijumlahkan, jumlahnya berapa? Ya, 11 sampai 20 dijumlahkan. 20 sampai 30 dijumlahkan. 21 sampai 30 dijumlahkan. Dan 31 sampai 40 dijumlahkan. Sudah Bapak Ibu? Setelah itu urutan yang mana? Yang paling mendominasi dari adik lima. Di sini tidak lima ya Pak, 4 kebutuhan ya berdasarkan sudah itu 4 kebutuhan, tidak termasuk kebutuhan bertahan hidup. Sudah Ibu ya? Jadi 1 sampai 10 dijumlahkan, 11 sampai 20 dijumlahkan, 21 sampai 30 dijumlahkan, dan 31 sampai 40 dijumlahkan. Sudah Ibu? Enggak dipotong semuanya Bu. Ya, nomor 1 sampai 10 juga ya Pak. Kan rentan ya. Ini kita aja. Diurutkan Bu, coba diurutkan. Diurutkan Bu. Sudah Bapak Ibu? Dari urutan 1 sampai 10 itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dan urutan 11 sampai 20 adalah berkaitan dengan kebutuhan kekuasaan. Urutan atau nomor 21 sampai 30 ternyata sebenarnya adalah kebebasan, dan 31 40 adalah kesenangan. Sudah diurutan Bapak Ibu? Ya, Ibu Ida Damiati, coba apa urutannya? Gak apa-apa ya. Urutan apa? Apa yang lebih dominan Ibu? Kesenangan. Pertanyaannya, apakah saudara ini kan mengisi sesuai dengan Bapak Ibu ya? Sudah sesuai tidak dengan kenyataan Bapak Ibu? Nah, artinya sesuai dengan tadi 5 kebutuhan dasar tadi, ternyata kita yang ada di sini dengan mengisi kesulitan tadi berbeda. Beda. Contoh misalkan Ibu dan pertama apa mau? Jika terkenal 31 40 kesenangan,
Ibu kan beda tuh, beda. Ini dikasih sesuai dengan kebutuhannya, sesuai nggak tuh? Artinya dengan mengisi tadi kita ternyata ya walaupun ahli ya yang membuat ini ternyata benar setiap kita sendiri bahkan murid mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan ketika kebutuhannya tidak terpenuhi ya anak bisa melakukan hal di luar kontrolnya yaitu melakukan melanggar disiplin positif atau budaya positif itu Pak Bu ya. Selesai ya Bu? Sudah? Untuk mengenai suasana, yuk kita sama-sama tutup salut untuk kita semua. Bu berdiri Bu. Ya. Jadi tepuk salut 3 kali ya Bu ya. Salut, salut, begitu ya contohnya Bu. Salut, 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 salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi kuesioner berkaitan dengan kebutuhan dasar di luar tadi di luar kebutuhan pertahanan itu. Nah Bapak Ibu ini kuesioner bisa digunakan untuk siswa yaitu mengetahui kalau sudah atau tidak ya tergantung dia sejauh mana dia menjawab ya. Jadi pertanyaan yang bawa kebutuhan kita berbeda-beda. Mungkin saya ingin diterima. Setelah itu urutannya ingin di kebutuhan tadi ingin bebas, ingin kekuasaan karir, kompetensi dan seperti itu. Nah selanjutnya 5 posisi kontrol. Yang ada 5 posisi kontrol kaitan dengan disiplin positif, budaya positif. Yang pertama adalah pengukur. Yang kedua merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manager. Nah ini ya saya sampaikan video 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan menginspirasi kita dan bisa menerapkan di sekolah kita.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi mempukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi ibu ini adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu lalu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
berlaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Kak Emma ya. Kira-kira akan meluluskan alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang berani, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini
dari 5 posisi penghukum, teman, pemantau, manajer. Nah, kira-kira apa Bu yang membedakan dari pengecapan tadi? Ada yang bisa ngomong? Dari adegan tadi, kira-kira apa yang paling dasar sebenarnya dari percakapan tadi? Ada yang mau berpendapat? Ada Bu? Ibu Eti atau Ibu Sumaya? Dari percakapan tadi kira-kira apa yang paling menurut Bapak Ibu yang membedakan percakapan itu? Cara penyampaian ya Bu ya? Berarti intonasi atau cara menyampaikan? Ya. Iya. Oke, di close Bu. Ya. Jadi ya kalau menurut saya tadi ya yang jelas ya, seperti penghukum tadi ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tadi ucapan dasar, pemalas, dasar, kamu telat saja. Ya, orang-orang yang menjadi posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ya, patuhi aturan saya atau awas dengan Anda. Jadi perlu berlatih ya. Kayak saya bingung nih Pak, dengan suara kayak gini bagaimana nih? Siapa tahu? Nggak ada perbedaan. Iya, sementara dilihat dari intonasi bingung Pak. Nanti saya belajar. Kamu selalu saja salah, kamu selalu saja terlambat. Jadi ya selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Tadi dia apa? Selalu datang telat. Tadi baik. Selalu datang telat juga dicap ya. Siswa tidak diberi kesempatan untuk ngomong. Yang mengambil alih adalah guru. Apa ada yang melakukan seperti itu Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Mulai hari ini yuk kita sama-sama ya beralih ya sedikit demi sedikit ke area yang lebih baik. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang bisa menunjukkan? Saya nggak bisa. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbegini? Bapak, Ibu, ada yang bisa memperhatikan yang bagus tuh? Saya tidak. Oke Bapak Ibu, yang sebagai posisi membuat rasa bersalah ya. Ada yang mau coba Ibu? Karena yang membedakan adalah ya, suara. Ya, yang membedakan dari kelimanya menurut saya adalah suara intonasi yang membedakan kata-kata. Ya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Gak biasa ya biasanya suara antara suara ini sama aja saya belum. Yuk kita sama-sama belajar. Yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ada yang coba peragakan ini Bapak Ibu. Ya sorry Pak, salah ini ya. Iya. Ayo bantulah ya. Ayo bantulah demi guru ya. Ayo, ini tidak dapat selama ini.
Tidak itu membedakannya. Seperti kita main sinetron acting, ya acting yang benar Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat misalkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Ada yang mau coba Bu? Kata-kata ini disampaikan ke anak. Kata-kata ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah itu kita harus berlatih seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi melakukan sesuatu ya, bersama murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya tadi. Ya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan atau menentukan solusinya. Tinggali siswa yang menyelesaikan permasalahan. Di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ya, percakapannya ya seperti contoh di sini. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini? Ya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu ya. Jadi kita yuk berlatih, ya memposisikan tadi. Yang minimal artinya kita secara teori mengenal perbedaannya ya Bu ya. Jadi yang jelas yang kita harapkan yang kita tuju ya di SMK Negeri Balikpapan adalah paling tidak pemantau dan sebagai manajer ya, walaupun kita butuh lama gak apa-apa ya, kita lakukan mulai hari ini di diseminasi di SMK Negeri 1 Balikpapan. Yuk kita jadilah posisi kontrol dalam menegakkan disiplin positif di SMK Negeri Balikpapan, yaitu sebagai manajer. Kita coba mulai hari ini Pak. Selanjutnya adalah langkah segitiga institusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, ya ini mengenai segitiga institusi ya Pak. Tadi yang segitiga institusi adalah segitiga atau apa segitiga institusi adalah suatu proses dialog ya. Jadi urutan dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua kita di rumah agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi mandiri dan bertanggung jawab ya, bukan kita. Jadi ada diajak dialog. Kita contoh tadi Pak untuk beberapa segitiga institusi. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu disiplin positif yang diterapkan di masa sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
bikin kan? Sudah lama dapat perusahaan. Kenapa hanya ada itu? Kesel pak, kesel banget sih. Masa aku dikatain seperti ini apa? Ya aku marah lah. Aku balik ditanya kan depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah yang besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh kepala Ina? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih berharap, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan saya meminta saja. Udah gemes padahal saya pasti ada benar. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau macam kamu tidak? Enggak lah pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang terus sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya salah satu dari yang mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak mengenal sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, ya. Ya saya bisa berarti mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi Saya punya dia apa ya pak? Dan apa? iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Karena bangga bersahabat dengan Tuhan. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita lihat secara contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas bersama. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengertikan, maka posisinya tidak akan. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan kelompok. Pengetahuan memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakhiri kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan
pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena membutuhkan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu alat baru yang bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal. 1. Perilaku yang salah hanya dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai membuat usaha untuk memperbaiki kesalahan. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat merupakan dasar hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah tadi Pak, Bu, ya tadi adalah cara melakukan segitiga restitusi yang kata-katanya seperti untuk bertanggungjawab ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi diri sendiri? Jadi sekali lagi, kalimat-kalimat ini kita kembangkan sendiri. Apa yang sesuai dengan kalimat yang sesuai menstabilkan identitas sesuai dengan contoh di video tadi. Jadi kita berusaha membuat kalimat, intinya ya membuat bangun kalimat kata ya. Kita saling berusaha saja bersama-sama, saling share. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa sih yang bisa digunakan pada kegiatan tindakan yang saat ini? Kita bisa menggunakan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu
pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah ini ekspresi atau ungkapan atau kalimat yang digunakan ketika kita melakukan tindakan validasi tindakan yang salah. Sebagai contoh kalimatnya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan Pak Bu. Ya, maka yang ketiga adalah menanyakan keyakinan itu dengan menyampaikan dialog atau kata atau bukan kata ya, kalimat apa yang bisa percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah ini kalimat-kalimat yang kita bisa kembangkan sendiri dalam tahap menanyakan keyakinan, dan ini perlu latihan. Dan sebagai tindak lanjut dari ini saya mencoba saya membuat video praktek pembelajaran praktek segitiga institusi. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Widya, silakan duduk. Widya, Bapak perhatikan Widya duduk di kelas. Apa Widya bisa menceritakan kepada Bapak mengapa Widya duduk di kelas? Ya, Bapak juga pernah mengalami seperti Widya yang sekarang ini. Widya pasti punya alasan mengapa Widya duduk di kelas. Menurut Widya, apakah tidur di kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut Widya, tidur di kelas tidak sesuai dengan keyakinan apa yang kita yakini. Baik, Bapak tidak menyatakan apa yang Widya lakukan. Menurut Widya, apa yang harus dilakukan Widya agar tidak dijulai dengan kelas ketika pelajaran apa? Baik, Bapak ada bisa Widya. Terima kasih Widya sudah datang ke Bapak. Silakan masuk kelas. Nah itu saya praktek ya dengan kelas 12 TKJ 1 yang saya namanya dia kita dengan persoalan tidur di kelas. Nah tadi langkah-langkahnya Pak yang kita sudah lakukan tadi, yang pertama adalah menstabilkan identitas ya, dengan bisa menanyakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, kita bisa bertanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, di tahap validasi tindakan yang salah tadi, yang sudah dijelaskan di video ini. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini segitiga institusi ya, jadi tujuan dari segitiga itu adalah dialog untuk memecahkan suatu masalah yang agar siswa mandiri dan bertanggung jawab tujuannya ke sana. Nah sekarang kita refleksi dari kegiatan hari ini, apa yang sudah saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif kaitan dengan disiplin positif di SMK di satu Banyuwangi. Dan bisa menyampaikan Bapak Ibu di sesi refleksi pada kegiatan diseminasi hari ini. Maka dipersilakan. Yang pertama, hal baik apa yang saya dapatkan pada kegiatan diseminasi budaya positif hari ini? Maka baru. Kemudian yang kedua,
Terima kasih. Oke, tepuk dahsyat. Dahsyat. Terima kasih yang sudah memberikan Ibu Wiwi Pertiwi yang kasih barangkali ada Bu. Jadi yang pertama hal baik apa? Dua, hal baik apa yang saya dapatkan pada kegiatan budaya positif hari ini? Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti desiminasi budaya positif dikaitkan dengan penanganan disiplin murid selama ini? Maka Bapak Ibu, yang nomor dua, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ya, ketika tahu nih, ketika tahu ya bagaimana 5 posisi kontrol, ya dikaitkan dengan selama Bapak Ibu menangani sampai hari ini, ketika ada siswa yang tidak sesuai menangani disiplin positif yang selama ini saya kalau dari posisi mungkin ada yang beruntung juga gitu. Nah, setelah melihat ini yang mungkin akan kedepannya mencoba. jadi salah nggak bisa dengan apa begitu? Misal, karena mungkin di sini kan sudah dijelaskan efeknya kurang baik gitu ya terhadap siswanya juga. Mungkin nanti kedepannya bisa mencoba untuk menjadi posisi yang manajer gitu. Agar nanti siswanya juga memiliki budaya positif yang lebih baik. Terima kasih, give applause. Ya tadi sudah dijawab ya, salah satunya untuk saya akan menjadi among seperti apa? Among itu sebagai guru yang menuntut sifatnya, yang menuntut siswa untuk mencapai kebahagiaan baik lahir dan batin, yang baik hidup di masyarakat maupun sebagai anggota masyarakat, sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Ya tadi saya akan menjadi among seperti apa mas? Setelah itu sudah tadi berusaha jadi manajer itu yang diharapkan ya Bapak Ibu ya. Ya siap ya Bu ya? Siap ya Bu ya? Siap untuk melaksanakan posisi manajer di SMP dari satu golongan? Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya atas kedatangan Bapak Ibu untuk bisa bersama saya. Maaf bukan saya menggurui, mari kita belajar bersama, mudah-mudahan pertemuan destinasi budaya positif SMK dari satu golongan membawa kebaikan, kesuksesan dan kebahagiaan kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Presiden ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة